Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat, nikmat rezeki, sehingga kita masih bisa bertemu kembali dalam proses pembelajaran online ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat datang dan selamat bertemu kembali. Kali ini Bapak akan melanjutkan materi dari pertemuan PJJ sebelumnya, yaitu mengenai norma dan keadilan. Nah, tidak terasa kita sudah masuk bab yang kedua. Nah, nanti di bab yang kedua ini ada materi apa saja yang akan kita pelajari. Mari kita simak bersama-sama. Selamat norma dan keadilan. Nah, pada bab kedua ini materi yang akan kita pelajari yaitu mengenai norma dan keadilan. Nah, sebelum lanjut ke materi, silahkan bagi yang merasa belum mengisi dan mengerjakan ulangan harian 1, silakan untuk segera dikerjakan. Bapak masih membuka kesempatan. Nah, silakan dikerjakan bagi yang merasa belum. Kalau yang sudah, kita lanjut ke materi norma dan keadilan. Ada materi apa saja yang akan kita pelajari? Untuk KD-nya, kompetensi dasarnya yaitu menghargai norma-norma keadilan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Nah, norma dan keadilan adapun untuk tujuan pembelajaran nanti, Bapak harap kalian itu mampu memahami pengertian norma. Terus yang kedua, mampu mengklasifikasikan norma. Terus yang ketiga, mampu memahami ciri-ciri norma. Terus yang keempat, dapat menunjukkan macam-macam norma beserta pengertiannya. Itu tujuan pembelajaran untuk materi norma dan keadilan. Untuk lebih mudahnya, Bapak buatkan peta konsep bab norma dan keadilan. Nah, jadi ada 3 materi pokok yang akan kita pelajari. Yang pertama, norma dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, arti pentingnya. Terus yang ketiga, perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, manusia pada dasarnya memiliki 2 kedudukan, yaitu sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, maka setiap individu pasti memiliki sebuah kepentingan. Nah, untuk membatasi kepentingan tersebut, maka diaturlah oleh aturan yang dinamakan dengan norma agar tidak terjadi perselisihan kepentingan. Nah, lanjut. Jadi pengertian norma itu nanti ada dari secara bahasa, ada menurut pendapat ahli. Pengertian norma secara bahasa atau harfiah itu berasal dari bahasa Inggris yang dari kata norm. Ada juga dari bahasa Yunani dengan kata nomos. Sedangkan dari bahasa Arab yaitu
itu berasal dari kata qaidah yang berarti apa? Hukum atau ketentuan. Nah, pengertian norma menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diartikan sebagai akidah atau ketentuan yang dijadikan pedoman hidup sehingga mempengaruhi tingkah laku manusia. Nah, itu pengertian norma secara bahasa. Nah, pengertian norma selanjutnya menurut ahli, Bapak ambilkan dari ahli sosiologi hukum Suryono Sukanto. Beliau mengemukakan bahwa norma adalah sebuah perangkat yang dibuat untuk mengatur hubungan di dalam suatu masyarakat. Nah, untuk apa? Agar dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Nah, itu menurut Suryono Sukanto. Jadi dapat kita ambil kesimpulan pengertian norma yaitu apa? Norma adalah segala kaidah atau aturan yang pada intinya merupakan suatu aturan yang berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang berlaku sebagai acuan, sebagai pedoman yang memang harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap individu dalam suatu masyarakat. Nah, itulah pengertian norma. Ada pertanyaan enggak sampai sini? Kalau tidak, lanjut. Untuk klasifikasi norma, nanti Bapak membagi menjadi 3. Yang pertama, norma berdasarkan sumber. Yang pertama, norma agama, norma hukum, terus norma kesopanan, terus norma kesusilaan. Nah, nanti ini akan kita bahas pada materi pertemuan kali ini. Terus yang kedua, norma berdasarkan daya pengikat. Yang pertama yaitu adat istiadat. Adat istiadat adalah serangkaian tata kelakuan yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi daripada yang lainnya. Dalam kehidupan di suatu masyarakat, adat istiadat juga memiliki sifat kekal serta berinteraksi dengan kuat kepada setiap masyarakat yang meyakini aturan adat tersebut. Terus yang kedua, tata kelakuan atau mores. Tata kelakuan atau mores adalah sekumpulan dari beberapa perbuatan yang mencerminkan berbagai sifat hidup dalam suatu kelompok masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk mengawasi perbuatan pola tingkah laku dari para anggota masyarakat. Nah, terus selanjutnya kebiasaan atau folkwise. Folkwise yaitu suatu perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus dan diulang-ulang, dan apabila perbuatan itu tidak dilaksanakan akan mendapatkan sebuah sanksi. Terus yang keempat, cara atau usek. Cara atau usek, jenis norma sosial ini lebih merujuk kepada suatu bentuk perbuatan yang dilakukan secara pribadi atau perseorangan, namun juga tak dilakukan secara terus-menerus dalam suatu lingkungan masyarakat. Maka norma sosial tersebut atau usek tersebut juga mempunyai daya ikat yang sangat lemah, sehingga terdapat beberapa sanksi yang tidak tegas, maka banyak yang sering melanggar norma usek. Nah, terus ketiga, berdasarkan bentuk, yaitu norma tidak tertulis. Norma tidak tertulis yaitu suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dan apabila tidak dilakukan akan mendapatkan sanksi. Terus norma tertulis. Norma tertulis itu biasanya sengaja dibuat
dalam hal ini oleh lembaga yang berwenang seperti negara maupun undang-undang dasar. Fungsinya untuk apa? Untuk mengatur warga negara. Nah, sanksinya berbeda itu dengan norma tidak tertulis. Sanksi norma tertulis itu jauh lebih tegas, nanti untuk lebih tepatnya akan kita bahas di dalam norma hukum. Nah, itulah klasifikasi norma. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, lanjut ke ciri norma dan keadilan. Ciri-ciri norma yang pertama yaitu hasil kesepakatan bersama. Itu artinya suatu norma, suatu aturan itu didapatkan dari hasil sebuah musyawarah. Nah, terus yang kedua, tertulis dan tidak tertulis. Itu tadi norma yang sengaja dibuat dan norma yang memang sengaja dilakukan secara berulang-ulang, dan apabila tidak dilakukan akan mendapatkan sebuah sanksi. Terus nah ini ciri norma yang utama yaitu adalah memiliki sanksi baik yang tegas maupun yang kurang tegas. Maka setiap aturan, setiap perbuatan yang melanggar norma akan dikenakan sebuah sanksi. Terus selanjutnya bersifat dinamis. Dinamis itu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi tidak ada norma yang dikatakan itu ketinggalan zaman. Jadi setiap perubahan zaman norma akan selalu mengikuti. Paham sampai sini? Dan paham ya. Dan selanjutnya sekarang ke macam-macam norma. Norma tadi ada 4, norma agama, norma kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum. Sekarang masuk yang pertama, norma agama. Pengertian dari norma agama yaitu peraturan hidup yang berisi ajaran kasih sayang, cinta damai, kebajikan yang bersumber pada wahyu-wahyu Tuhan Yang Maha Esa. Dan sanksi pada norma agama itu apabila terjadi pelanggaran, itu sanksinya akan diberikan oleh Tuhan nanti di akhirat. Jadi sanksinya itu tidak langsung. Nah, banyak contoh norma agama yang terjadi di masyarakat. Salah satunya itu menghargai perbedaan agama, terus menghargai perbedaan hari raya umat beragama. Nah, itu nanti silakan kalian cari sendiri contoh-contoh penerapan norma agama di dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua, norma kesopanan. Norma kesopanan yaitu peraturan hidup yang bersumber dari pergaulan hidup manusia. Intinya kalau kesopanan itu aturan yang bersumber dari pergaulan kita sehari-hari atau dengan sesama warga masyarakat. Nah, sanksinya itu apabila kita melanggar sanksi norma kesopanan itu biasanya akan jadi gunjingan tetangga, diomong oleh tetangga. Ya, sanksi tersebut langsung diberikan oleh masyarakat yang bersangkutan. Contohnya apa? Ini contoh-contoh norma kesopanan: menghormati guru ketika di sekolah, terus menghormati orang tua ketika di rumah. Nah, ini untuk perhatian juga penerapan norma kesopanan dalam hal belajar online juga perlu diperhatikan. Salah satunya dengan menghubungi guru, tolong ucapkan salam terlebih dahulu, kemudian nama dan kelas serta keperluan. Jangan cuma P, jangan cuma ping. Bapak nggak tahu itu apa artinya P, apa itu artinya ping. Jadi Bapak harap ucapkan salam, nama sama kelas, kepentingan. Insya Allah kalau Bapak ada waktu langsung Bapak balas. Terus selanjutnya norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan yang bersumber dari hati sanubari manusia atau berasal dari diri kita sendiri. Nah, sanksi yang dapat kita dapatkan apabila melanggar norma kesusilaan yaitu dengan apa? Penyesalan.
sanksinya itu langsung dari diri kita sendiri. Contohnya apa? Ketika kita berbohong kepada diri sendiri, kepada orang lain, maka di dalam hati kita akan merasa bersalah. Nah, contohnya apa? Contohnya ini, mencontek. Meskipun Bapak tidak tahu kalian mencontek atau tidak pas pulang harian, tetapi kalau memang ada rasa nilai kesusilaan, pasti di dalam diri kita akan merasa bersalah apabila kita melakukan apa? Contek, mencontek, terutama dalam hal ulangan harian. Terus yang selanjutnya, membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu termasuk contoh-contoh norma kesusilaan. Nanti untuk contoh-contoh lainnya silakan dicari sendiri ya, boleh dilihat di internet, boleh dilihat di buku paket. Terus yang ketiga, yang terakhir yaitu norma hukum. Norma hukum yaitu peraturan hidup yang dibuat oleh negara yang bersumber dari KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Undang-Undang Dasar 1945. Intinya kalau norma hukum itu yang boleh membuat dan mempunyai wewenang untuk membuat norma hukum adalah sebuah lembaga yang berwenang. Dalam hal ini yaitu apa? Negara dan undang-undang dasar. Nah, apabila kita melanggar norma hukum, itu sanksinya itu nanti berbeda dengan sanksi-sanksi dari norma lainnya. Kalau di norma hukum itu sanksinya lebih tegas dan bersifat memaksa. Jadi setiap warga negara apabila sudah cakap akan hukum, maka diwajibkan apabila kita melanggar itu wajib menerima sanksi. Mau tidak mau sanksi kita itu harus dijalankan, biasanya berupa sanksi denda maupun sanksi pidana. Nah, contohnya apa? Nah, ini banyak yang sering terjadi yaitu pelanggaran lalu lintas. Nah, Bapak pesan, meskipun kita hanya sekolah di kampung, itu tolong kalau memang bepergian naik sepeda motor, tolong gunakan helm. Nah, ini contohnya banyak anak-anak sekarang kalau sekolah naik motor bonceng bertiga tanpa mengenakan helm sama sekali. Itu sebenarnya cobalah melindungi diri kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Sayangilah selama kita masih sehat, masih bisa diberi nikmat sehat, itu tolong dijaga. Apabila kita sudah merasakan sakit, baru terasa. Jadi kalau kita bepergian naik sepeda motor, tolong gunakan safety, helm maupun jaket silakan dipakai. Itu untuk melindungi diri kita sendiri, bukan orang lain. Kalau tidak dari kita, itu dari siapa lagi? Ayo kita mulai berbudaya mematuhi norma hukum. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pertemuan pada kali ini yaitu satu, norma apa tadi? Segala kaidah atau aturan yang pada intinya merupakan suatu aturan yang berlaku, baik tertulis atau tidak tertulis, yang berlaku sebagai acuan atau pedoman yang memang harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap individu. Terus yang kedua, macam-macam norma. Ada norma apa saja? Agama, kesopanan, kesusilaan, hukum, dan yang terakhir aktivitas 2.1. Nah, sebelumnya ada pertanyaan atau tidak? Kalau ada pertanyaan silahkan tinggal di kolom komentar. Nah, sekarang kita masuk ke aktivitas 2.1. Nah, setelah kalian memahami materi norma dan keadilan, selanjutnya kalian kerjakan soal-soal yang ada di dalam video. Nah, kemudian langsung diketikkan kolom komentar atau boleh dikerjakan di buku tugas harian.
Nah, ini untuk buku tugas yang sudah dikumpuli Bapak, silakan untuk diambil kembali. Nah, pertanyaan yang pertama, kalian simak ya. Apakah yang dimaksud dengan norma? Terus yang kedua, jelaskan tujuan dibentuknya norma dalam kehidupan masyarakat. Terus yang ketiga, berikan 4 contoh pelaksanaan norma agama yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian. Terus silakan dikerjakan di buku tugas maupun boleh langsung diketikkan di kolom komentar ketika nama, kelas, dan jawaban. Ada pertanyaan sampai sini? Daripada Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.